Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Nurhoiriah dari kelas 4D dengan NIM 66612101161. Di sini saya akan menganalisis organisasi publik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Video ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Strategi dosen pengampu Ibu Ayuning Budiati. Yuk simak videonya. Badan POM merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Di sini ada visi dan misi BPOM. Visi BPOM yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya, misi BPOM yang pertama, membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan berpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang berproduktif dan berdaya saing. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Selanjutnya yaitu analisis visi dan misi BPOM. Menurut saya, BPOM sudah cukup baik karena BPOM telah berorientasi pada masa depan dan juga telah mempunyai cita-cita yang hendak dicapai pada masa yang akan datang, yaitu menciptakan obat dan makanan yang lebih bermutu. Untuk misi BPOM juga sudah baik karena terdapat kata kunci meningkatkan, memfasilitasi, dan membangun, di mana hal tersebut sebagai cara untuk mewujudkan cita-cita yang berada di dalam visi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan BPOM. BPOM bertujuan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian di sini yaitu sasaran BPOM. Dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis, yaitu terwujudnya obat dan makanan yang lebih bermutu, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan, selanjutnya meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan, meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan, meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan, kemudian terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Izin edar BPOM yang telah terbit berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Selanjutnya yaitu analisis tujuan dan sasaran BPOM. Menurut saya, tujuan BPOM sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai visi yang ada. Kemudian untuk sasarannya sendiri sudah smart karena dalam mencapai sasaran tersebut sudah terdapat batasan waktu atau target, yaitu selama 5 tahun. Sasarannya juga sudah masuk akal dan bisa untuk dicapai. Selanjutnya yaitu analisis IPAS. Faktor lingkungan internal untuk kekuatannya yaitu kapasitas SDM pengawas di BPOM proporsional dan akuntabel, bobot 0,15, rating 4, dan nilainya 0,6. Selanjutnya obat dan makanan lebih aman, bobot 0,17, rating 4, dan nilainya 0,68. Selanjutnya mempunyai aplikasi e-BPOM untuk perizinan obat dan makanan, diberi bobot senilai 0,20, rating 5, dan nilainya 1, sehingga total bobot dari kekuatan yaitu 0,52 dan total nilai dari kekuatan yaitu 2,28. Untuk kelemahan internalnya yaitu kelalaian pegawai dalam mengawasi peredaran izin obat dan makanan, bobot 0,19, rating 2, dan nilainya 0,38. Selanjutnya, sarana prasarana laboratorium yang kurang memadai, bobot 0,14, rating 3, sehingga nilainya 0,42. Dan yang terakhir yaitu kurang akuratnya pengecekan keamanan obat dan makanan, diberi bobot 0,15, rating 2, sehingga nilainya 0,3. Jadi, total dari bobot kelemahan sebanyak 0,48 dan nilai dari kelemahan sebanyak 1,1, sehingga total keseluruhan dari bobot
lingkungan internal sebanyak 1, sedangkan untuk nilai keseluruhan faktor lingkungan internal atau IPAS yaitu sebanyak 3,38. Dapat diketahui bahwa total nilai keseluruhan IPAS dari BIPOM yaitu senilai 3,38. Berarti dapat disimpulkan bahwa strategi BIPOM yang telah diterapkan saat ini mempunyai kemampuan sedang atau moderat dalam mengelola lingkungan internalnya. Selanjutnya yaitu analisis EPAS mengenai faktor lingkungan eksternal dari organisasi BIPOM. Untuk peluangnya sendiri, BIPOM mendorong ekonomi UMKM melalui produk farmasi. Bobot 0,17, rating 3, dan nilainya 0,84. Selanjutnya, BIPOM menjalin kerjasama yang baik dengan WHO. Bobot 0,13, rating 3, dan nilainya 0,6. Selanjutnya, konsumen merasa aman mengkonsumsi produk yang berlogo BIPOM. Bobot 0,18, rating 4, dan nilainya 1,2. Kemudian pembuatan izin edar menjadi lebih mudah dengan aplikasi BIPOM Mobile. Bobot 0,15, rating 4, dan nilainya 0,88. Sehingga total keseluruhan bobot dari peluang yaitu 0,63 dan total keseluruhan nilai dari peluang yaitu 3,52. Selanjutnya, untuk ancaman dari lingkungan eksternal BIPOM, yang pertama, kurangnya edukasi kepada masyarakat di bidang obat dan makanan, yaitu bobotnya senilai 0,7, rating 4, dan nilainya 0,28. Selanjutnya, keterlambatan dalam izin edar obat dan makanan, bobot 0,09, rating 3, dan nilainya 0,27. Selanjutnya, kurangnya pengawasan terhadap obat yang beredar di pasaran, bobotnya 0,10, rating 4, dan nilainya 0,4. Sehingga total bobot dari ancaman eksternal sebanyak 0,26 dan total nilai dari ancaman eksternal yaitu 0,95. Jadi total keseluruhan dari bobot lingkungan eksternal organisasi BIPOM sebanyak 0,99 dan total nilai keseluruhan dari lingkungan eksternal BIPOM yaitu 4,47. Dapat kita lihat bahwa total nilai keseluruhan EPAS dari BIPOM yaitu senilai 4,47. Berarti dapat kita simpulkan bahwa strategi BIPOM yang telah diterapkan saat ini mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mengelola lingkungan eksternalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.